Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu bab sholat. Tapi sebelumnya saya recall dulu materi sebelum hari ini atau minggu kemarin ya teman-teman. Oke, masih ingat gak materi kemarin tentang apa? Tentang toharoh. Oke, siapa yang masih ingat apa itu toharoh? Angkat tangan. Ya, silakan. Toharoh adalah mensucikan diri dari hadas dan najis untuk menjadi sahnya sholat. Oke, bagus. Sudah hafal ternyata kalian ya, karena sudah dikerjakan setiap hari untuk beribadah. Oke, toharoh adalah bersuci dari hadas dan juga najis. Oke, siapa yang masih ingat apa itu hadas dan najis? Ya, ada berapa mas hadas mas? Ada 2. Ya, hadas apa? Kecil dengan hadas besar. Oke, kalau najis? Ada 3. Ya, apa aja? Ada Najis, mutawasito, Oke. dan mubarakah. Oke, benar sekali. Saya yakin semuanya juga sudah hafal tentang hadas dan juga najis. Ya, hari ini kita membahas tentang sholat karena hubungannya itu juga dengan toharoh. Salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci. Ya, suci berarti dengan cara apa? Toharoh, suci dari hadas dan juga suci dari najis. Hari ini kita akan membagi satu kelas ini ada berapa? Berapa mahasiswa? 26. Oke, dari 26 ini kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Hari ini kita menggunakan metode jigsaw. Oke, silakan teman-teman semuanya kita bagi menjadi 4 kelompok dan nanti silakan duduk secara berputar berdasarkan kelompok. Oke, silakan. Jigsaw adalah salah satu teknik dalam strategi pembelajaran kooperatif. Dalam teknik jigsaw, guru atau dosen membagi siswa dalam kelompok-kelompok, yaitu kelompok asal atau kelompok jigsaw dan kelompok ahli. Misalnya dalam satu kelas terdapat 20 siswa, maka kelas tersebut dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian, guru atau dosen memberi identitas pada setiap anggota kelompok. Identitas tersebut dapat berupa pin warna yang ditempelkan di dada, berupa huruf, angka, nama suatu benda, ataupun identitas yang lainnya. Dalam ilustrasi dicontohkan bahwa siswa diberi identitas dengan warna. Nah, kelompok yang pertama dibentuk ini diberi nama kelompok asal atau kelompok jigsaw. Setelah kelompok asal terbentuk, kemudian dibentuk kelompok berikutnya yang diberi nama kelompok ahli. Kelompok ahli beranggotakan siswa-siswa yang memiliki identitas yang sama dari kelompok asal. Sebagai contoh, siswa yang memiliki identitas warna merah akan bergabung dengan keseluruhan siswa yang memiliki identitas sama dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Begitupun seterusnya. Siswa yang memiliki identitas warna kuning akan bergabung dengan keseluruhan siswa yang memiliki identitas yang sama dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kelompok ahli ini beranggotakan perwakilan dari keseluruhan siswa-siswa dari kelompok asal. Setelah kelompok ahli terbentuk, maka guru atau dosen dapat memulai diskusi. Guru dapat membagikan materinya kepada kelompok ahli. Setiap kelompok ahli membahas materi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kelompok merah mendapat materi tentang teori behavioristik. Kelompok kuning membahas tentang teori kognitif. Kelompok ungu membahas tentang teori humanistik. Dan kelompok hijau membahas tentang teori konstruktivistik. Setelah waktu yang diberikan untuk berdiskusi kepada kelompok ahli selesai, maka anggota dari kelompok ahli ini dapat kembali ke kelompok asal masing-masing. Di kelompok asal, mereka meneruskan informasi yang mereka peroleh dari kelompok ahli kepada anggota masing-masing kelompok asal. Dengan demikian, setiap siswa menyampaikan informasi yang berbeda dan
seluruh anggota kelompok akan saling menerima informasi atau materi baru. Teknik berdiskusi yang seperti ini diberi istilah dengan teknik jigsaw. Jadi, jika dirangkum, alur dalam teknik jigsaw adalah yang pertama, membentuk kelompok asal atau kelompok jigsaw. Yang kedua, membentuk kelompok ahli. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang keempat, siswa kembali ke kelompok asal masing-masing, kemudian meneruskan informasi yang mereka peroleh ketika mereka berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang kelima, guru atau dosen melakukan tanya jawab dengan kelompok asal untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang telah mereka pelajari.
Oke, setelah kelompok ahli berdiskusi, silahkan kembali ke kelompok asal tadi ya teman-teman. Oke, silahkan kembali ke kelompok asal yang dibuat pertama tadi. Oke, sudah. Dari kelompok ahli yang sudah berdiskusi tadi kembali ke kelompok asal, silahkan teman-teman sebagai tim ahli tadi menjelaskan kepada kelompok asal. Silakan. Melakukan sholat itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 53 yang bunyi bahwa ini sholat wa zakat wa antum ma'amin, dan dirikan sholat wa zakat dan berdoa kepada orang yang hukum. Oke teman-teman, kita hari ini sudah mempelajari tentang sholat, mulai dari dasar hukum sholat, kemudian syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, kemudian tata cara sholat termasuk sunah-sunah di dalam sholat, dan juga yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, terima kasih banyak hari ini kepada seluruh teman-teman semua. Ya, saya harapkan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terima, bisa bermanfaat dan barokah. Ya, amin. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan dengan bab zakat. Untuk hari ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.